Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Hibatullah, mahasiswa semester 7, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat penggunaan aplikasi Zahir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ridwan SE, MMCT, selaku dosen pengampu mata kuliah Komputer Akuntansi. Oke, langkah pertama dalam melakukan transaksi Zahir dalam penggunaan Zahir, yaitu pertama membuat data baru. Nah, di sini kita masukin nama perusahaannya. Contoh PT Azhar Berkah. Alamat perusahaannya contoh Jalan M. Siban nomor 137. Negaranya Indonesia, Jakarta, kode posnya anggap 1415154 151. Nomor teleponnya 021 71, anggap seperti ini. Kemudian langkah pertama yaitu mengisi informasi perusahaan. Setelah sudah, klik lanjutkan. Kemudian periode akuntansi. Periode akuntansinya itu dari bulan Januari, kita berikan contoh pada tahun 2021 sampai Desember. Nah, ini ke tempat lokasi file yang akan disimpan. Biasanya file-file disimpan di database. Contoh, oke, kemudian save. Kalau sudah, klik lanjutkan lagi, pastikan, kemudian proses. Oke, kemudian pilih pada transaksi kali ini kita memilih perdagangan umum. Di sini ada banyak banget bidang usaha, entah itu jasa, manufaktur, konsultan, lembaga pendidikan, bahkan sampai ada restoran. Kita pilih yang perdagangan umum karena kita akan menjual alat tulis. Kita tunggu lagi. Oke, kemudian tetapkan mata uang. Pada kali ini kita menetapkan mata uangnya itu mata uang rupiah. Kemudian karena telah sesuai, maka klik lanjutkan saja. Nah, di sini terdapat mata uang asing. Nah, kita sekarang menggunakan mata uang asing yaitu dolar, US dollar, dengan nilai tukarnya itu 14.000. Oke, ketika ketika setelah lanjutkan kemudian selesai. Kita tunggu lagi. Nah,
Oke, ketika sudah selesai prosesnya, langkah pertama yaitu kita memasukkan saldo awal PT. Oke, caranya pertama-tama kita pastikan dulu data-data dari rekening ini semuanya tersedia. Terdapat perubahan di bagian persediaan. Di bagian persediaan itu diisi dengan persediaan persediaan buku dan persediaan pulpen. Kita ganti persediaan buku, kemudian persediaan pulpen. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan persediaan buku dan persediaan pulpen. Kalau sudah, klik tutup, kemudian ke menu setting. Langkah awal yang tadi saya bilang yaitu pertama saldo awal akunnya harus dicatat terlebih dahulu. Saldo awal akun. Oke. Sesuai yang tertera, nanti saya akan share kas kecilnya itu senilai 5 juta. Kemudian kasnya 0, kemudian yang di bank, banknya itu senilai 100 juta. Kemudian piutang dagang atau bisa disebut piutang usaha itu senilai 5 juta. Nanti data-datanya saya akan share. Kemudian persediaan persediaan buku itu senilai 3 juta. Persediaan pulpen itu senilai 200.000. Oke, kemudian akumulasi penyusutan perlengkapan kendaraan. Kendaraan kendaraan itu 20 juta. Masih penyusutan kendaraannya itu 4 juta 416. Karena ini penyusutan di depannya dikasih strip. Oke, selanjutnya itu hutang usaha. Itu sebesar 10 juta. Kemudian modal store itu 50 juta. Laba ditahan 72, 78, itu 2, 34, 33.
Oke. Hal yang paling penting dalam mengisi saldo awal akun yaitu nilai 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 ini harus sama dengan nol. Tidak boleh ada selisih, harus nol. Kalau sudah, klik rekam. Oke, langkah selanjutnya yaitu mengisi saldo awal piutang. Jadi di eh, misalkan pada tahun 2020 eh, itu terdapat eh, saldo awal terdapat piutang-piutang yang belum terbayarkan atau hutang yang belum belum terbayarkan atau persediaan yang masih tersedia. Nah, kita di sini akan memasukkan dulu saldo awal piutang usaha itu piutang usaha pada tahun kemarin pada tahun 2020. Oke, kemudian kita klik baru. Nah, kita cari nama pelanggan. Karena nama pelanggan yang masih kosong, kita buat baru. Nah, di sini wajib customer karena piutang berarti eh, kita yang mendapatkan uang, berarti ada orang yang membeli produk kita. Maka di sini customer. Kita berikan contoh yaitu PT Amanah. Jika sudah, klik rekam karena ada satu karena ada karena ada dua PT yang masih tersisa piutangnya. Customer yang kedua yaitu PT Berkah. Kita kalau sudah kita oke, sekarang kita mencatat untuk PT Amanah terlebih dahulu. Nah, tanggal di soal itu dijelaskan PT Amanah itu saldo piutang usahanya itu pada tanggal 30 bulan 12. Tanggal 30 bulan 2020. PT Amanah membeli barang. Nomor invoice-nya yaitu 1. Mata uangnya piutangnya sebesar 2 juta rupiah. Termin pembayaran. Hari diskonnya itu termin termin yang disepakati yaitu 10, hari jatuh temponya 30, diskonnya 2%. Kemudian rekam. Sudah muncul, kemudian karena ada dua, kita buat satunya lagi, yaitu PT Berkah. Kita masukkan di soal itu menunjukkan pada tanggal 31 Desember 2020. Nomor invoice-nya berarti invoice 0. Nilai piutangnya sebesar 3 juta rupiah. Termin pembayarannya juga sama, yaitu hari diskonnya 10, jatuh temponya 30 hari, diskonnya 2%. Tidak ada denda keterlambatan. Ketika sudah mengisi saldo awal piutang usaha, kemudian kita tutup. Kemudian yang langkah selanjutnya itu mengisi saldo awal hutang usaha.
Yaitu ketika kita berhutang ke pihak lain. Kita buat baru sesuai yang tercantum di soal. Kita berhutang, kita buat baru lagi. Nah, karena kita berhutang ke pihak lain, yaitu berarti tipenya itu vendor, bukan customer. Kalau customer kan tadi pelanggan membeli barang kita. Nah, kalau vendor kita yang beli barang ke orang lain seperti itu. Perusahaannya kita sesuai yang di soal, yaitu PT Global. PT Global. Ada dua perusahaan, yaitu PT Global dan PT Jaya. Sudah kita rekam, kita melakukan pencatatan untuk PT Global terlebih dahulu. Sesuai yang di soal itu pada tanggal 25 bulan Desember 2020. Nomor invoice-nya yang invoice hutangnya sebesar 1 juta rupiah. Termin pembayarannya masih sama, yaitu hari diskonnya 10, jatuh temponya 30 hari, diskonnya 2%. Tidak ada denda. Oke, terus kemudian buat baru lagi untuk satu perusahaan, yaitu PT Jaya. Sesuai yang di soal itu PT Jaya pada tanggal 30. Kita berhutang kepada PT Jaya pada tanggal 30 Desember. Invoice-nya 2. Total hutang yaitu sebesar 3 juta rupiah. Termin pembayarannya itu hari diskonnya 10 hari, jatuh temponya 30 hari, diskon awalnya itu 2%. Sudah rekam, pastikan, tutup. Oke, selanjutnya itu mengisi saldo awal persediaan. Klik setting lagi. Saldo awal, saldo awal persediaan. Mengisi saldo awal persediaan itu kita buat baru terlebih dahulu. Kemudian ada kode barang. Nah, di sini kita buat baru dulu. Nah, terdapat kelompok barang. Ada produk 1, produk 2, produk 3. Tadi produk 1 itu kita ada buku, produk keduanya itu ada pulpen. Jadi ini produk 1 kita edit, yaitu pertama buku. Oke, kemudian ini diganti. Penjualan ini diganti, kita edit. Jadi penjualan buku. Penjualan buku. Penjualan buku ini kemudian sama penjualan buku kita oke. Persediaan sudah. Nah, pada di sini itu kita pastikan ininya penjualannya penjualan buku, retur penjualannya penjualan buku, dan persediaan itu persediaan buku. Oke, biar nanti dan harga pokok penjualannya juga. Harga pokok penjualannya juga ganti harga pokok penjualan buku. Oke. Kemudian kalau sudah dipastikan benar, kita rekam, ketik ya. Kemudian klik oke. Oke, kita lanjut aja dulu produk keduanya dulu. Kita langsung aja. Produk keduanya itu ya pulpen. Pulpen. Kita pastikan lagi. Ini masih belum berubah kan? Kita ubah. Harga pokok keduanya kita edit. Jadiin pulpen. Kemudian penjualannya kita ganti juga menjadi pulpen.
Ini juga kita jadi pulpen. Ini persediaannya sudah persediaan pulpen benar. Jika sudah, klik rekam. Klik ya. Sudah buku sama pulpen, sekarang kita buku terlebih dahulu. Buku, kode barang buku itu B strip 001. Deskripsinya itu buku, contoh buku sidu. Produk yang pertama itu buku sidu. Ya sudah, klik rekam. Kita buat baru lagi karena terdapat 4 produk, yaitu buku sidu, kemudian buku kampus, kemudian pulpen Joico dan pulpen Kenko. Seperti itu. Kita kelompok barangnya buku masih sama, yaitu D strip 002. Versinya itu buku kampus. Kemudian rekam. Kemudian buat baru lagi. Kode barangnya itu karena pulpen depannya P aja, P001. Kita ganti ininya nanti pulpen eh, Joico. Joico. Kita ganti ke bagian pulpen. Sudah rekam. Kemudian buat baru lagi. Kode barangnya masih sama P 002. Pulpen Penco. Kalau sudah kita rekam. Persediaan yang mau cetak terlebih dahulu itu buku sidu. Terlebih dahulu berdasarkan soal buku sidu yaitu stok awalnya 30 piece, harga satuannya itu Rp4.000. Pastikan. Terus kemudian buat baru lagi, tinggal mesin. Kemudian yang buku kampus, stok awalnya itu 50, harga satuannya itu 6.000. Kemudian rekam, kemudian buat baru lagi, yaitu pulpen Joico 36, harganya 3.000. Kemudian buat baru lagi, pulpen Kenko, stoknya itu 60, harga satuannya itu Rp5.000. Kemudian ya sudah mengisi saldo awal persediaan seperti ini, kemudian kok pastikan benar, kemudian tutup. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke transaksi. Nah, di soal itu pada tanggal 3 Januari PT Amanah membayarkan piutangnya sebesar 1.500.000. Maka untuk mencatatnya kita masuk ke pembelian. Kita klik pembayaran hutang. Kita buat baru. Penerimanya. Sorry, piutang ya. Piutang di penjualan. Sorry. Pembayaran piutang, sorry. Kita buat baru. Nah, dari mananya tadi dari PT Amanah. Pada tanggal berapa?
Tadi dia membayarkannya pada tanggal 3 Januari 2021. Penerimaan piutang. Invoice-nya ini yang dibayarkan yaitu sebesar 1.500.000. Yang dibayarkan 1.500.000. Ya sudah, klik rekam. Oke. Kemudian pada transaksi kedua, PT Berkah membayarkan piutangnya sebesar 3 juta rupiah pada tanggal 4 Januari 2021. Nah, tadi pada transaksi pertama, akun kasa itu bank. Kenapa? Karena tadi di soal disebutkan pada poin yang terakhir, pengeluaran pembelian dan penjualan disimpan dalam rekening bank. Tadi saya lupa untuk menyampaikan yang pertama. Oke, PT Berkah pada tanggal 5, pada tanggal 5, pada tanggal tanggal 4, tanggal 4 Januari 2021 itu membayar piutang sebesar 3 juta. Namun karena ada ada diskon, karena terminnya itu pada tanggal 10, maka PT Amanah mendapatkan diskon sebesar 2%, yaitu sebesar 60.000. Maka jumlah yang dibayarkan itu 2.940.000. Jadi, pastikan klik rekam. Kemudian kembali, terus klik. Kemudian pada soal selanjutnya yang ketiga, yaitu pembayaran hutang ke PT Global. Yaitu kita klik pembelian, kemudian pembayaran hutang, klik buat baru. Tadi sudah saya jelaskan akun kas bank karena di soal menunjukkan tadi setiap pengeluaran, pembelian dan penjualan disimpan dan atau dikeluarkan melalui rekening bank. PT Global, kita membayarkan ke PT Global pada tanggal 6 Januari 2021. Pembayaran hutang. Nomor invoice-nya ini kita membayarkan sebesar 500.000. Pastikan lagi di sini 500.000 rupiah, kemudian rekam. Kemudian pada transaksi yang keempat, yaitu kita membayarkan hutang ke PT Jaya. Ke PT Jaya pada tanggalnya sama, pada tanggal 6 bulan tanggal 6 bulan Januari 2021, pembayaran hutang. Nomor invoice-nya ini kita membayarkan sebesar 1 juta rupiah. 1, 2, 3. Sudah, klik rekam. Kemudian keluar dan tutup. Selanjutnya, pada transaksi yang kelima yaitu penjualan barang. Kita menjual barang ke customer
pada tanggal 10 Januari 2021. Maka kita klik bagian penjualan, kemudian klik invoice penjualan. Klik baru. Kita ambil contoh nama pelanggannya ini, kita ambil PT Amanah. Membeli barang ke kita pada tanggal, karena di soal menunjukkan secara tunai, maka bagian ini, bagian kanan ini yang terdapat inclusive text, DO, kemudian jasa dan tunai, kita klik tunainya saja. Klik tunai. Oke, ketika sudah klik tunai, masuk lagi ke sini. Tanggal penjualannya itu tadi tanggal 10 Januari 2021. Oke, kita tap. Oke, kita 10 Januari 2021. Oke, pastikan pada tanggal faktur itu berwarna hitam, bukan merah. Oke. Menurut di soal, PT Amanah membeli buku, buku dan pulpen. Apa saja yang dibeli? Yaitu buku, jumlah yang dikirim atau yang diorder itu sebanyak 10. Harga 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 jual harga jualnya itu sebesar 6.000 per piece. Kemudian PT Amanah membeli buku kampus sebanyak 50 piece dengan harga yaitu per piece-nya itu eh, dengan harga 8.000 per piece. Kemudian PT Amanah membeli pulpen Kenko banyak 60 piece dengan harga per piece-nya itu 8.000 juga. Baik, kita sudah kita masuk ke bagian yang paling bawah seperti ini. Tanggal pengirimannya sama, tanggal 10. Kita samakan Mbak sama yang atas. Tanggal 10 bulan 1 2021. Anggaplah salesman yang ngejual kita buat baru itu namanya Anton.
orang yang ngejual ke PT Amanah melalui perantara Anton. Oke, karena di soal tidak terdapat biaya lain, kita lewatin saja. Kalau sudah, klik rekam. Kemudian data. Kemudian tutup. Selanjutnya, pada transaksi yang terakhir itu pembelian inventory pada tanggal 15 Januari 2021. Kita beli ini barang ke agen. Contoh seperti itu. Kita masuk ke pembelian, kemudian invoice pembelian, kemudian kita buat baru. Nah, pada soal tidak dijelaskan secara tunai, maka secara otomatis kita membeli barang ini secara kredit ke agen tersebut atau pemasok. Kita membeli barang ke PT Global sebagai contoh. Kemudian kita masukkan pada tanggal 15 Januari 2021. Ini masih merah karena di sininya tanggal 17 bulan 12 2023. Ketika ini tanggal 15 bulan 1, maka ininya berubah jadi warna hitam. Kemudian buku dan pulpen. Karena tadi tidak secara tunai, maka tunainya nggak usah diceklis. Karena di soal tidak diberi keterangan membeli barang secara tunai. Oke, kita masuk. Kemudian barang yang dibeli, buku, yaitu yang diterima sebanyak 30 piece dengan harganya itu 3.000. Kemudian buku kampus dibeli sebanyak 100 piece dengan harga 4.000 per piece. Kemudian beli pulpen Kenko sebanyak 100 piece juga dengan harga 3.000. Berdasarkan kesepakatan kita dengan pihak pemasok, kita diberikan termin pembayaran, yaitu hari diskonnya tanggal 1 sampai tanggal 10, jatuh temponya 30 hari, diskonnya sebesar 2% dan tidak ada denda keterlambatan. Kita mengasumsikannya seperti itu. Kemudian bagian pembelian ya, kita beli ke dia itu ke siapa? Kita belinya ke siapa? Oke, kita belinya misalnya namanya itu ke nama karyawan di sana, contoh namanya Tika. Tika. Kita klik. Oke. Karena di soal tidak ada keterangan biaya lain, maka dikosongkan. Dan
Oke, kemudian ya sudah, klik rekam. Kemudian batal dan oke, karena di soal transaksinya sudah selesai, kita mau buka laporan, mau lihat laporan. Nah, itu pertama kita klik laporan. Namun sebelum itu, sebelum kita melihat, kita tutup buku terlebih dahulu. Jika kita mengasumsikan ya, sudah tidak ada transaksi lagi pada tahun 2021. Kita tutup buku, kita tutup buku akhir tahun, gitu ya. Kemudian oke. Ketika sudah, kita masuk ke laporan. Pertama, yang kita lihat itu laba ruginya terlebih dahulu deh. Dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, penjualan buku itu sebesar tadi 460.000. Penjualan pulpen 480.000. Nah, potongan penjualan ini dari termin tadi. Kita kan tadi pada catatan yang di awal itu mencatat saldo awal piutang. Nah, di situ kita mencantumkan termin. Nah, potongan penjualan ini diskon yang ditawarkan. Oke. Kemudian harga pokok penjualan buku itu sebesar 340.000 dan harga pokok pulpennya 300.000 dan potongan pembeliannya tadi karena ada termin berkurang sebesar 60.000. Oke. Jadi laba dari yang dihasilkan pada transaksi kali ini itu sebesar 260.000. Kemudian kita lihat neracanya. Neraca standar bulan Januari. Nah, sesuai pencatatan yang awal, tadi kas kecilnya masih tetap 5 juta karena tidak ada transaksi yang masuk ke kas kecil. Oke? Begitu berbeda dengan yang bank, karena dari tadi, kenapa berubah? Tadi kan kita di awal itu kita sebanyak 1 juta, 100 juta. Oke? Di awal-awal itu kita masukkan 100 juta saldo awal ya pada bulan Januari 2020. 2021 kita masukkan saldo awalnya itu 100 juta pada awal bulan Januari tanggal 1-nya. Bertambah 3.880. Kemudian piutang usaha yang tersisa itu hanya sekitar 460. Kemudian persediaan buku itu kita banyak karena tadi kita beli 100 piece buku, 100 piece sama kurang lebih dari 100 piece, 100 kurang lebih tepatnya itu 130 piece buku kita beli. Jadi di total itu 3.150. Persediaan pulpennya masih tetap 200. Kemudian kendaraannya masih tetap, penjualannya masih tetap, utang usahanya, utang usaha, utang usaha, utang usahanya menurun karena kita membayarkan utang dari kita berutang di PT Global dan PT Jaya. Nah, telah dibayarkan.
makanya ini berkurang. Oke, tidak ada yang berubah lagi, maka dari transaksi ini total kewajiban dan modal itu sebesar 132, dan itu juga sama, transaksinya juga sebesar 132 juta sekian. Yang paling eh, harus dilihat, karena kita sekarang hanya berfokus ke penjualan, itu yang perlu lihat itu laba ruginya saja. Kita lihat apakah terdapat perubahan, dan memang benar berubah dari transaksi-transaksi yang telah terjadi. Oke, terima kasih dari saya. Next, kita bahas lebih dalam lagi tentang Zahir ini, karena kita masih di penjualan dan masih banyak lagi harus yang bisa ditelaah, yang bisa diulik dari aplikasi Zahir ini. Ya, kalau menurut saya aplikasi Zahir ini lebih lebih gampang, lebih mudah dibandingkan dengan yang lain, karena tinggal input selesai. Apa harus mencocokkan terlebih dahulu, kan kalau yang di sebelah itu kita harus mencocokkan dulu formatnya, harus sesuai format yang diminta oleh aplikasi tersebut. Kalau nggak sesuai itu tidak bisa. Oke, cukup sekian dari saya penjelasan tentang uh, aplikasi Zahir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.